General Headquarters to sign the instrument. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar pagi ini di siaran radio. Oleh karena telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar bahagia untuk kita semua. Yang saya bingungkan, saya mendengar tentang kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu maksudnya apa? Karena telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh baik, saya mengerti pendapat Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu benar, Jepang tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda dapat berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk melepaskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana pendapat Anda menurut masukan saya ini? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kang Mas ada keperluan apa? Ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas. Ada yang mencarimu? Iya, siapa Bu? Para pemuda ada yang mencarimu. Ada hal penting katanya yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa, saudara-saudara datang kemari? Jadi, begini Bung, saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengadakan rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal seperti ini di rapat PPKI. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa kita sendiri? Kita bisa Bung memproklamasikan bangsa kita sendiri. Kekuatan sendiri itu takkan mampu mengalahkan armada. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti yang harus diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding bersama golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu.
Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Apa karena selamanya kita harus menunggu dari Jepang itu? Tenang, saudaraku. Kita bisa membicarakan ini dengan kepala dingin. Syair, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karlis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kita setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Gimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika begitu, baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Jadi, bagaimana, Bu? Kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita. Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika dia tahu kalau kita merumuskan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Oh, baiklah, Bung. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang diselenggarakan besok. Baiklah, silakan masuk. Baiklah, kalian semua boleh duduk. Saya sangat merasa gembira mendengarkan kabar ini. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oh, tentu ada.
Setelah usai perundingan, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa sulit ini. Ya, kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita jalan dalam memproklamasikan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah mempersiapkan semuanya untuk esok hari? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang membuatnya? Tapi di rumah cuma ada kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Hai Nisa, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai bukti kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Bangsa yang memujanya, Indonesia ibu pertiwi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting di sejarah bangsa ini. Untuk 100 tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Marilah kita dan marilah kita membangun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semangat kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 13 Agustus tahun 1945.